Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Bapak Ahmad Zainullah MPDI. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Bapak Ahmad Fajri ME. Yang terhormat kedua orang tua Bapak Fathu Rozi dan Ibu Ismil Farida. Saya Muhdalifah dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum saya menjelaskan isi dari bab 1, bab 2, dan bab 3 dari penelitian saya akan menjelaskan alasan saya mengapa memilih judul penelitian ini. Baik, saya memilih judul ini karena fenomena pembelian impulsif semakin marak di kalangan mahasiswa, terutama pengaruh akibat tekanan teman sebaya atau peer pressure dan strategi pemasaran e-commerce seperti promo event tanggal kembar di Shopee. Mahasiswa yang tinggal di asrama memiliki interaksi sosial yang intens, sehingga lebih rentan terhadap tekanan teman sebaya atau peer pressure dalam keputusan belanja. Selain itu, strategi diskon besar dari Shopee seringkali menciptakan rasa urgensi yang melakukan pembelian tanpa perencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kedua faktor ini mengenai perilaku konsumsi mahasiswa dan bagaimana mereka bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Di era digital yang berkembang pesat, e-commerce telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat, khususnya mahasiswa, Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, sering mengadakan promo event tanggal kembar seperti tanggal 12 dan bulan 12, tanggal 11 bulan 11, juga seterusnya, yang menawarkan diskon besar dan berbagai keuntungan lainnya. Hal ini mendorong perilaku pembelian impulsif, terutama di kalangan mahasiswa yang masih dalam tahap evaluasi gaya hidup dan konsumsi. Selain itu, faktor sosial seperti tekanan teman sebaya atau peer pressure ini juga berperan penting dalam membentuk pola konsumsi mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal di lingkungan asrama seperti asrama Al-Kausar Raksan cenderung lebih terpengaruh oleh rekomendasi dan kebiasaan belanja teman-teman mereka. Ketika melihat teman membeli produk fashion dengan harga diskon di Shopee, mereka juga tergolong untuk melakukan pembelian sering kali tanpa perencanaan sebelumnya. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh peer pressure dan promo event tanggal kembar di Shopee terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa asrama Al-Kausar. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa dalam mengelola keuangan serta bagi e-commerce dalam merancang strategi pemasaran yang lebih bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Nah, untuk batasan masalah, agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar, saya menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa yang tinggal di asrama Al-Kausar Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Nah, yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada dua faktor utama yang diduga mempengaruhi pembelian impulsif, yang peer pressure dengan promo event tanggal kembar. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada produk fashion yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Dengan batasan ini diharapkan hasil penelitian lebih spesifik dan relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Batasan masalah, muncullah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini mengemukakan dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah tekanan teman sebaya atau peer pressure dan event tanggal kembar di Shopee secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif mahasiswa asrama Al-Kausar? Yang kedua, apakah kedua faktor tersebut secara simultan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif mahasiswa? Nah, dengan jawaban pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara faktor sosial dan strategi pemasaran terhadap perilaku konsumsi mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya.
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tekanan teman sebaya dan promo event tanggal kembar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif mahasiswa Asrama Al-Kautsar. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kedua faktor tersebut secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif. Nah, dengan mengetahui hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pola konsumsi mahasiswa di era digital. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari berbagai aspek. Dari segi teoritik, penelitian ini dapat menambah wawasan akademik tentang pembelian impulsif, khususnya dalam konteks e-commerce dan perilaku mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor sosial dan strategi pemasaran dalam dunia digital. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan dampak prepreso dan promo event tanggal kembar terhadap keputusan belanja mereka, sehingga mereka lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Bagi platform e-commerce seperti Shopee, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih etis dan bertanggung jawab. Nah, bagi institusi akademik, penelitian ini dapat membantu dalam memberikan edukasi mengenai literasi keuangan mahasiswa, khususnya dalam konteks digital. Demikian batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan juga manfaat penelitian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjut di bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu sangat penting karena memberikan landasan teoritis serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan. Ada beberapa penelitian yang relevan dan dengan topik yang saya angkat, diantaranya yaitu yang pertama, penelitian oleh Andi Harpepen tahun 2022 dengan judul Pengaruh Iklan, Diskon, dan Teman Sebaya terhadap impulsif buying dalam pembelian produk fashion. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas pembelian impulsif pada produk fashion dan mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal. Bedanya penelitian ini lebih fokus dengan pengaruh iklan dan diskon, sedangkan penelitian saya meneliti brosur dan promo event tanggal kembar di Shopee. Selanjutnya ada penelitian oleh Rini Wijayaningsih dan teman-temannya di tahun 2024 dengan judul Peran Fear of Missing Out atau FOMO sebagai mediator dalam pengaruh promo event tanggal kembar Shopee terhadap impulsif buying tendensi pada generasi Z di Bandar Lampung. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pengaruh promo event tanggal kembar terhadap pembelian impulsif dalam e-commerce Shopee. Bedanya, penelitian ini lebih menyoroti peran FOMO sebagai mediator. Sementara penelitian saya itu lebih menekankan pada pengaruh tekanan teman sebaya sebagai faktor sosial dalam mendorong perilaku konsumsi mahasiswa di asrama. Selanjutnya penelitian oleh Suratno, Rosmiati, dan Eko Siswono pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Online Shop, Lingkungan Teman Sebaya, dan Literasi Keuangan terhadap Impulsif Buying Mahasiswa Universitas Jambi. Penelitian ini sama-sama mengkaji pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Bedanya, penelitian ini sebelumnya menambahkan faktor literasi keuangan sebagai variabel yang mempengaruhi pembelian impulsif, sedangkan penelitian saya lebih spesifik meneliti pengaruh tekanan teman sebaya dan strategi promo event tanggal kembar. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Nurul Eka Putri dan Amberdi di tahun 2023 dengan judul Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme dan Promo Event Tanggal Kembar Pembelian Impulsif Pengguna Shopee di Tangerang Selatan. Bedanya persamaannya penelitian ini sama-sama menyoroti promo tanggal kembar sebagai faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Bedanya penelitian ini lebih menekankan peran gaya hidup hedonisme, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada aspek sosial berupa tekanan teman sebaya.
Yang terakhir ada penelitian oleh Ana Agung Gita Karisma dan temannya di tahun 2024 dengan judul Pengaruh Keterlibatan Fashion, Tekanan Teman Sebaya dan Harga Diri Terhadap Pembelian Kompulsif Sadi pada Generasi Z sebagai Konsumen Toko H&M di Kabupaten Badung, Bali. Bersamaannya, penelitian ini juga membahas pengaruh tekanan teman sebaya terhadap perilaku konsumsi. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada kompulsif di toko fisik H&M. Sedangkan penelitian saya meneliti pembelian impulsif di e-commerce Shopee dalam konteks asrama mahasiswa. Jadi kesimpulan dan kesenjangan penelitian ini dari berbagai penelitian terdahulu maksudnya dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi pemasaran seperti promo event tanggal kembar maupun faktor sosial seperti teman sebaya. Namun penelitian saya memiliki keunikan karena mengkombinasi pengaruh peer pressure dan promo event tanggal kembar dalam satu studi, khususnya dalam lingkungan mahasiswa yang tinggal di asrama. Kajian teori pada bab 2 yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kajian teori sangat penting karena memberikan landasan konsep bagi penelitian yang saya lakukan. Dalam kajian teori ini, saya akan membahas 3 konsep utama, yaitu peer pressure, promo event tanggal kembar, dan impulsif buying. Yang pertama, tekanan teman sebaya atau peer pressure. Pengertiannya atau definisinya, tekanan teman sebaya atau peer pressure ini adalah pengaruh dari kelompok sebaya yang dapat mendorong seseorang untuk mengubah perilaku, gaya hidup, atau keputusan tertentu agar diterima oleh kelompok tersebut. Tekanan ini bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada lingkungan sosial yang mempengaruhi individu. Dalam konteks penelitian ini, peer pressure merujuk pada dorongan yang dirasakan mahasiswa di asrama ketika melihat teman-teman mereka membeli produk fashion di Shopee. Terutama saat promo event tanggal kembar, mahasiswa mungkin merasa terdorong untuk membeli produk yang sama agar tidak merasa ketinggalan atau agar diterima dalam kelompok sosial mereka. Ada aspek-aspek tekanan teman sebaya atau peer pressure ini menurut Gleason dan Brown, yaitu ada 5 aspek, yaitu yang pertama, keterlibatan dengan teman sebaya. Yang kedua, tekanan untuk mengikuti kegiatan akademik sesuai standar kelompok. Yang ketiga, dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga. Yang ketiga, yaitu konformitas terhadap norma teman sebaya. Yang terakhir, menyimpang perilaku dorongan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan nilai individu. Dalam penelitian ini, saya fokus pada aspek konformitas terhadap norma teman sebaya, itu bagaimana mahasiswa di asrama terdorong untuk membeli produk fashion di Shopee karena berpengaruh dalam teman-teman mereka. Selanjutnya ada promo event tanggal kembar, yaitu strategi pemasaran yang diterapkan oleh e-commerce Shopee seperti pada tanggal kembar, yaitu pada tanggal 11 bulan 11, tanggal 12 bulan 12, dan bulan-bulan berikutnya. Pada event ini, Shopee menawarkan berbagai promo menarik seperti diskon besar, cashback, gratis ongkir, flash sale, serta berbagai hadiah tambahan. Strategi ini dimanfaatkan oleh e-commerce dengan meningkatkan volume transaksi dan menarik lebih banyak konsumen, termasuk mahasiswa yang sering melakukan penipuan dengan penawaran menarik. Event tanggal kembar ini ada jenis-jenisnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa jenis promo event tanggal kembar yang digunakan, yaitu diskon reguler, diskon tematik, terus ada promo bank atau metode pembayaran. Selain itu ada cicilan 0%, juga ada cashback. Selain itu ada gratis ongkir, point reward, bonus produk, banding produk, flash sale, dan terakhir itu flash sale. Nah, acara promo ini menciptakan rasa urgensi dan fear of missing atau FOMO yang mendorong konsumen termasuk mahasiswa untuk membeli produk secara impulsif. Nah, pada event tanggal kembar ini, indikator ada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan promo event tanggal kembar, yaitu periklanan, juga promosi penjualan, ada juga kupon atau voucher, kupon dan voucher ini juga dan ada hadiah dan giveaway. Nah, ada juga live shopping dan personality. Nah, dalam penelitian ini, promo event tanggal kembar dikaji sebagai faktor yang dapat memicu perilaku pembelian impulsif mahasiswa di Shopee. Selanjutnya ada pembelian impulsif, yaitu pembelian yang secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya.
Konsumen seringkali terdorong untuk membeli produk karena faktor emosional, daya tarik visual, atau adanya penawaran menarik seperti promo, event, tanggal gemar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri konsumen seperti suasana hati, emosi, usia, jenis kelamin, dan gaya hidup hedonisme. Nah, faktor eksternal ini berasal dari luar diri konsumen seperti harga produk, promosi, diskon, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Nah, dalam penelitian ini, pembelian impulsif dikaji sebagai akibat dari dua faktor eksternal, yaitu tekanan teman sebaya dan acara promo investment. Nah, ada tipe-tipe pembelian impulsif. Menurut Stan, pembelian impulsif bagian menjadi 4 tipe, yaitu impulsif murni. Yang pertama itu impulsif murni, pembelian spontan akibat dorongan emosional yang tidak direncanakan. Saja impulsif pengingat. Nah, pembelian karena mengingat suatu produk saat melihatnya di toko atau iklan. Selanjutnya ada saran impulsif. Nah, pembelian berdasarkan rekomen atau daya tarik produk, meskipun sebelumnya tidak berniat membeli, karena melihat promo atau tekanan dari teman itu jadi ada niatan untuk membeli barang tersebut. Nah, selanjutnya ada impulsif terencana, pembelian yang sudah direncanakan untuk memanfaatkan produk, untuk memanfaatkan promo tertentu, yaitu seperti diskon besar di event tanggal gemar. Nah, dalam penelitian ini saya ingin mengetahui apakah siswa atau mahasiswa di asrama Kausar ini lebih banyak melakukan pembelian impulsif murni atau impulsif yang direncanakan saat mengikuti promo event tanggal gemar. Nah, indikator pembelian impulsif berdasarkan penelitian sebelumnya, pembelian impulsif dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikator, yaitu pembelian secara spontan, pembelian yang dilakukan secara terburu-buru, juga pembelian dipengaruhi oleh emosi, dan pembelian dilakukan tanpa memikirkan akibatnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian teori ini, saya ingin menguji apakah tekanan teman sebaya dan promo event tanggal gemar berpengaruh terhadap impulsif buying mahasiswa di asrama Kausar. Nah, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, serta bagi e-commerce dalam merancang strategi pemasaran yang lebih bertanggung jawab. Bagian ini saya akan menjelaskan kerangka berpikir penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan gambaran sistematis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu P-Pressure sebagai variabel X1 dan promo event tanggal gemar sebagai variabel X2, serta satu variabel terikat, yaitu impulsive buying sebagai variabel Y-nya. Nah, pada gambar ini telah sedikit saya jelaskan. Itu untuk garis yang menyambung itu pengaruh secara parsial, dan garis putus-putus itu secara simultan. Jadi peer pressure dan promo event tanggal gemar ini berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap impulsive buying, dan peer pressure dan promo event tanggal kembar ini secara simultan berpengaruh terhadap impulsive buying. Bagian ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, metode penelitian sangat penting karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan data berbentuk angka, dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana peer pressure dan promo event tanggal gemar mempengaruhi pembelian impulsif, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal di asrama Al-Kausar, Kabupaten Probolinggo.
Nah, populasi ini dipilih karena lingkungan asrama memiliki interaksi sosial yang tinggi sehingga pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya ada sampel penelitian. Nah, karena jumlah sampel yang cukup besar, maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa asrama yang aktif menggunakan Shopee yang pernah mengikuti promo event tanggal kembar. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Rovin untuk memastikan jumlah responden dan yang representatif. Bagian ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, metode penelitian sangat penting karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan data berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana peso dan promo event tanggal kembar mempengaruhi pembelian impulsif, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal di asrama Al-Kausar, Karsan, Kabupaten Probolinggo. Nah, populasi ini dipilih karena lingkungan asrama memiliki interaksi sosial yang tinggi sehingga pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya ada sampel penelitian. Nah, karena jumlah sampel yang cukup besar, maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa asrama yang aktif menggunakan Shopee yang pernah mengikuti promo event tanggal kembar. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Rovin untuk memastikan jumlah responden dan yang representatif. Sebelumnya, populasi mahasiswa asrama Al-Kausar itu ada 101. Jadi setelah dihitung dengan rumus Rovin ini ada 81 sampel yang sudah saya paparkan dalam PowerPoint ini, yaitu dengan rumus dan hasilnya. Tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, kuesioner ini dibuat dalam bentuk Google Form dan disebarkan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. Teknik ini dipilih karena lebih efisien dalam menjangkau responden dan mempermudah pengelolaan data. Nah, pada teknik pengelolaan data itu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan korelasi product moment version, di mana suatu pernyataan dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi yang signifikan. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang berbeda. Pengujian ini menggunakan metode Converse alpha, di mana instrumen dianggap reliable jika nilai alpha lebih dari 0,6. Pada teknik analisis data, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya menggunakan teknik statistik. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama uji asumsi klasik.
Sebelum melakukan analisis regresi, data harus memenuhi beberapa asumsi statistik, yaitu uji normalitas untuk memastikan bahwa data distribusi secara normal, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varian residual dalam model regresi bersifat homogen. Analisis regresi linier berganda. Karena penelitian ini memiliki dua variabel independen, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Nah, model regresi ini digunakan untuk melihat sejauh mana p-value dan promo event tanggal gambar ini mempengaruhi pembelian impulsif. Selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dilakukan pengujian hipotesis dengan 3 metode utama, yaitu uji T untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Selanjutnya ada uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi, untuk kesimpulannya itu, secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh tekanan teman sebaya dan promo event tanggal kembar terhadap pembelian impulsif mahasiswa di asrama Al-Azhar dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang tepat, serta analisis regresi linier berganda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan reliable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.